Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu sedang diarahkan ke sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan? Bukan kebetulan, bukan juga sekadar perasaan. Ada saat ketika Allah tidak lagi mengajar lewat kata-kata, tidak lewat manusia, tidak lewat buku, tetapi langsung menanamkan cahaya ke dalam hatimu. Saat itu, dunia mulai terasa asing, namun jiwamu justru merasa pulang. Jika akhir-akhir ini hatimu lebih sunyi, lebih peka, dan lebih mudah tersentuh oleh kebenaran, maka berhentilah sejenak. Bisa jadi ini bukan video biasa yang kamu tonton, ini adalah panggilan. Bab 1. Saat cahaya itu mulai ditanamkan. Ada momen dalam hidup ketika seseorang tidak lagi mencari kebenaran dengan suara keras, tidak lagi berlari mengejar jawaban dari banyak arah, namun justru terdiam, dan di dalam diam itulah sesuatu mulai bergerak. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan kesadaran yang perlahan menyala. Inilah awal dari rahasia besar yang jarang disadari manusia. Ketika Allah tidak mengajarkan dengan kata-kata, tetapi menanamkan cahaya langsung ke dalam hati. Cahaya ini tidak datang untuk dipamerkan, tidak meminta diakui, dan tidak membuat seseorang merasa tinggi. Justru ia datang dalam bentuk ketundukan yang lembut, seolah Allah sedang berbisik, "Tenanglah, aku yang memegang kendali." Pada fase ini, banyak orang keliru mengira dirinya sedang kehilangan arah, padahal sejatinya ia sedang dilepaskan dari kebisingan dunia. Hati mulai terasa berbeda, bukan karena bahagia berlebihan, tetapi karena ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Hal-hal yang dulu menguasai pikiran perlahan kehilangan daya tariknya. Bukan karena dipaksa meninggalkan, melainkan karena hati telah mengenal rasa yang lebih dalam. Inilah tanda awal ilmu laduni bekerja. Ketika Allah sendiri yang menggeser orientasi jiwamu, tanpa perlu logika yang panjang. Ilmu laduni tidak turun kepada mereka yang merasa sudah tahu, tetapi kepada hati yang bersedia kosong. Ketika ego mulai diam, ketika keinginan untuk dipuji mulai memudar, dan ketika seseorang lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan dunia. Pada titik ini, seseorang mulai memahami tanpa belajar, merasakan tanpa diajari, dan mengerti tanpa banyak bertanya. Bukan karena ia istimewa di mata manusia, tetapi karena Allah melihat ada ruang yang bersih di dalam hatinya untuk dititipi cahayanya. Banyak yang tidak sadar bahwa cahaya ilahi itu sering datang bersamaan dengan ujian batin. Kesepian, kesalahpahaman, bahkan keterasingan dari lingkungan lama sering menjadi pintu masuknya. Bukan hukuman, melainkan proses pemurnian. Karena cahaya tidak akan menetap di hati yang masih penuh dengan kebisingan dunia. Maka Allah perlahan mengosongkan, memisahkan, dan menenangkan, agar hati itu siap menerima sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun mampu mengubah seluruh arah hidup. Jika saat ini kamu merasa lebih sering merenung tanpa sebab, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan hatimu bergetar bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hadirnya yang halus, jangan buru-buru menafsirkannya dengan logika dunia. Bisa jadi ini bukan fase biasa. Bisa jadi ini adalah awal ketika Allah mulai menanamkan cahaya ke dalam hatimu. Dan jika itu benar, maka perjalananmu tidak akan lagi sama. Karena setelah cahaya ditanamkan, jiwa tidak akan pernah puas hidup dalam kegelapan lagi. Bab 2. Ketika pemahaman datang tanpa diajarkan. Setelah cahaya itu mulai menetap, sesuatu yang aneh namun indah terjadi dalam dirimu. Kamu mulai memahami banyak hal tanpa harus mencarinya. Bukan karena kamu membaca lebih banyak, bukan karena kamu belajar dari guru-guru baru, tetapi karena hatimu seakan diberi kemampuan untuk menangkap makna di balik setiap kejadian. Kata-kata orang lain terdengar sama, namun maknanya terasa lebih dalam. Ayat-ayat yang dulu sekadar dibaca, kini seperti berbicara langsung ke dalam kesadaranmu. Inilah fase ketika ilmu laduni bekerja secara halus, tanpa suara, tanpa pengumuman, namun dampaknya menggetarkan batin. Pada tahap ini, Allah tidak menambahkan informasi, melainkan membersihkan persepsi. Kamu mulai melihat bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk argumen yang menang, tetapi dalam ketenangan yang menetap.
Banyak perdebatan terasa melelahkan, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena hatimu tahu, cahaya tidak membutuhkan pembelaan. Ia cukup hadir dan kebatilan akan runtuh dengan sendirinya. Ini sebabnya orang yang disentuh ilmu laduni sering tampak sederhana, bahkan diam. Namun ucapannya jika keluar, terasa tepat dan menembus. Pemahaman yang Allah tanamkan ini juga membuatmu lebih berhati-hati dalam menilai manusia. Kamu tidak lagi tergesa-gesa menghakimi, karena hatimu sadar bahwa setiap jiwa sedang berjalan dengan bebannya masing-masing. Ada kebijaksanaan yang tumbuh tanpa disadari, bukan kebijaksanaan yang merasa lebih tinggi, melainkan kebijaksanaan yang penuh kasih dan empati. Inilah tanda penting. Ilmu laduni tidak membuat seseorang merasa paling benar, justru membuatnya semakin takut menyakiti. Di fase ini pula, Allah sering mengajarkan lewat kejadian kecil, lewat kehilangan yang sederhana, lewat penundaan yang menyebalkan, bahkan lewat kegagalan yang sunyi. Namun anehnya, semua itu tidak lagi melukai seperti dulu. Ada pemahaman yang membisikkan, ini sedang menyusunmu, bukan menghancurkanmu. Dan bisikan itu tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman hati yang kini mulai terhubung dengan kehendaknya. Disinilah seseorang mulai belajar berserah, bukan karena terpaksa, tetapi karena yakin. Jika kamu merasakan bahwa hidupmu kini lebih penuh makna, meski tidak selalu mudah, jika hatimu lebih cepat memahami hikmah dibanding mengeluh, dan jika kamu merasa Allah sering mengajarkan tanpa perantara manusia, maka perhatikanlah dengan lembut. Bisa jadi ini bukan kebetulan. Ini adalah fase ketika ilmu laduni mulai membimbing langkahmu, pelan, sunyi, namun pasti, menuju pemahaman yang tidak semua orang mampu rasakan, kecuali mereka yang hatinya dipilih untuk diterangi. Bab 3. Saat hatimu lebih peka daripada logikamu. Ketika cahaya itu semakin dalam, kamu akan menyadari satu perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hatimu menjadi lebih peka daripada logikamu sendiri. Ada keputusan-keputusan yang tiba-tiba terasa jelas tanpa perlu pertimbangan panjang. Bukan karena sembrono, melainkan karena ada ketenangan yang mengiringinya. Kamu seakan tahu mana yang perlu didekati dan mana yang sebaiknya dijauhi, bukan berdasarkan untung rugi dunia, tetapi berdasarkan rasa tenteram yang Allah tanamkan di dalam batin. Inilah fase ketika hati mulai berfungsi sebagai kompas ruhani. Pada titik ini, kamu akan sering merasakan ketidaknyamanan terhadap hal-hal yang dulu terasa biasa. Percakapan yang penuh kepalsuan, ambisi yang berlebihan, bahkan pujian yang berlebihan mulai terasa berat di dada. Bukan karena kamu membenci dunia, tetapi karena hatimu telah mengenal kejujuran yang lebih halus. Cahaya ilahi tidak membuatmu anti terhadap kehidupan, justru membuatmu lebih selektif dalam menyentuhnya. Kamu mulai memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena hatimu tahu kapan kata-kata tidak lagi membawa cahaya. Kepekaan ini juga membuatmu lebih cepat merasakan getaran niat, baik niatmu sendiri maupun niat orang lain. Kamu tidak selalu bisa menjelaskannya, namun hatimu seperti diberi kemampuan membaca arah. Bukan untuk mencurigai, tetapi untuk menjaga. Karena ilmu laduni tidak datang untuk menyerang, melainkan untuk melindungi jiwa, agar tetap berada di jalur yang diridai. Maka kamu menjadi lebih berhati-hati, lebih rendah hati, dan lebih sering memohon perlindungan Allah daripada mengandalkan kecerdikan diri. Namun bersamaan dengan itu, Allah juga mengajarkan kesabaran yang lebih dalam. Karena tidak semua yang kamu pahami boleh kamu sampaikan. Tidak semua yang kamu rasakan perlu kamu jelaskan. Ada hikmah besar dalam menyimpan cahaya agar tetap murni. Inilah sebabnya banyak orang yang diberi sentuhan ilmu laduni justru diuji dengan kesalahpahaman. Bukan karena mereka salah, tetapi karena cahaya memang tidak selalu dipahami oleh mata yang belum terbiasa dengan terang. Jika kini kamu merasa lebih sering mengikuti ketenangan hati daripada dorongan ego, jika kamu memilih menjauh tanpa kebencian dan mendekat tanpa kepentingan, maka sadarlah. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik hatimu secara langsung. Dan ketika hati telah terdidik olehnya,
Hidup tidak lagi dijalani untuk membuktikan apapun kepada dunia, melainkan untuk menjaga cahaya itu tetap hidup hingga akhirnya kembali kepada sumbernya. Bab 4. Ujian kesunyian yang memurnikan cahaya. Ketika cahaya itu semakin kuat, Allah tidak serta-merta membawamu ke keramaian. Justru sebaliknya, Dia sering menuntunmu ke ruang-ruang sunyi yang tidak semua orang sanggup bertahan di dalamnya. Kesunyian ini bukan sekadar sepi dari manusia, tetapi sepi dari pengakuan, dari validasi, dan dari kebutuhan untuk dimengerti. Disinilah banyak orang merasa goyah, mengira dirinya ditinggalkan, padahal sejatinya sedang didekatkan. Karena cahaya ilahi tidak tumbuh subur di tengah kegaduhan, melainkan di hati yang tenang dan jujur. Dalam fase ini, kamu mungkin merasa berjalan sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Ada jarak halus antara dirimu dan dunia yang dulu terasa akrab. Bukan karena kamu merasa lebih suci, tetapi karena frekuensi batinmu sedang diubah. Hal-hal yang dangkal tidak lagi mengenyangkan, dan hal-hal yang dalam justru semakin kamu rindukan. Ini bukan pertanda kesombongan ruhani, melainkan proses pemurnian, agar cahaya yang Allah titipkan tidak tercampur dengan kepentingan duniawi. Kesunyian ini juga membawa dialog yang jujur antara dirimu dan Allah. Doa-doa tidak lagi terasa sebagai permintaan panjang, melainkan sebagai kehadiran yang diam, namun penuh makna. Kadang kamu tidak tahu harus meminta apa, karena hatimu merasa cukup berada dalam genggamannya. Inilah salah satu rahasia besar ilmu laduni. Ketika seseorang lebih sibuk menjaga adab di hadapan Allah daripada sibuk meminta apapun darinya. Namun jangan keliru, fase ini sering disertai ujian batin yang halus. Rasa rindu untuk dipahami, keinginan untuk berbagi cahaya, bahkan dorongan untuk menunjukkan apa yang kamu rasakan. Disinilah Allah mengajarkan keikhlasan tingkat dalam, bahwa tidak semua cahaya harus terlihat dan tidak semua kebenaran harus dijelaskan. Terkadang, menjaga cahaya tetap tersembunyi jauh lebih bernilai daripada memamerkannya kepada dunia yang belum siap. Jika kamu kini merasa nyaman dalam kesederhanaan, tidak gelisah meski tidak diperhatikan, dan tetap tenang meski langkahmu tidak disaksikan banyak mata, maka pahamilah isyarat ini dengan lembut. Bisa jadi Allah sedang memurnikan cahaya di dalam hatimu, karena hanya cahaya yang telah dimurnikan dalam kesunyian yang kelak mampu menerangi tanpa membakar, membimbing tanpa menggurui, dan hadir tanpa melukai. Bab 5. Saat Allah menjaga langkahmu tanpa kamu sadari. Pada tahap ini, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang sangat halus. Hidupmu seakan dijaga dari arah yang tidak terlihat. Ada rencana yang batal tanpa kamu pahami alasannya. Ada jalan yang tertutup meski tampak menjanjikan, dan ada pertemuan yang tak pernah terjadi meski sudah hampir sampai. Anehnya, semua itu tidak lagi membuatmu gelisah seperti dulu. Hatimu justru merasa aman, seolah ada tangan lembut yang mengarahkan langkahmu tanpa perlu penjelasan. Inilah tanda ketika Allah mulai mengambil alih penjagaan hidupmu secara langsung. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang terlihat baik memang baik untuk jiwamu. Keinginan-keinginan tertentu perlahan padam, bukan karena dipaksa, tetapi karena hatimu merasa tidak lagi cocok. Ini bukan kehilangan, melainkan perlindungan. Ilmu laduni bekerja dengan cara yang sangat sunyi. Allah tidak memberi peringatan keras, tetapi menumbuhkan rasa enggan yang lembut terhadap hal-hal yang bisa menjauhkanmu dari cahayanya. Dan hanya hati yang telah diterangi yang mampu menerima penjagaan seperti ini dengan lapang. Di fase ini pula, kamu akan sering diselamatkan dari kesalahan tanpa sadar. Ucapan yang hampir keluar namun tertahan, keputusan yang hampir diambil namun tiba-tiba ragu, langkah yang hampir salah arah namun mendadak terhenti. Semua itu bukan kebetulan. Ini adalah bentuk penjagaan yang Allah berikan kepada hamba yang hatinya mulai. Dia percaya untuk dituntun. Bukan karena hamba itu sempurna, tetapi karena ia bersedia dibimbing tanpa membangkang. Yang paling terasa adalah perubahan dalam caramu memaknai takdir. Kamu tidak lagi melihat kejadian sebagai untung atau rugi semata, tetapi sebagai susunan ilahi yang penuh hikmah. Bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan pun terasa memiliki pesan yang menenangkan.
Disinilah seseorang mulai hidup dalam keyakinan, bukan harapan kosong. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, jika Allah yang mengatur, maka itu pasti mengarah pada kebaikan batin, meski jalannya tidak selalu manis. Jika sekarang kamu merasa lebih mudah menerima, lebih jarang memaksa, dan lebih sering merasa cukup meski dunia menawarkan banyak hal, maka jangan abaikan perubahan ini. Bisa jadi ini adalah fase ketika Allah sendiri yang menjaga langkahmu. Dan ketika Allah telah menjadi penjagamu, tugasmu bukan lagi menguasai hidup, melainkan menjaga adab, agar cahaya yang dititipkan tetap selaras dengan kehendaknya hingga akhir perjalanan. Bab 6. Ketika dunia tak lagi menguasai hatimu. Pada titik ini, perubahan terbesar bukan terlihat dari luar, tetapi terasa sangat jelas di dalam. Dunia masih sama, aktivitas masih berjalan, tanggung jawab tetap ada, namun hatimu tidak lagi terikat seperti dulu. Kamu hadir di dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Ambisi tidak lagi memimpin, pujian tidak lagi memabukkan, dan kehilangan tidak lagi menghancurkan. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena pusat hidupmu telah berpindah dari dunia menuju Allah. Kamu mulai menjalani hidup dengan rasa cukup yang sulit dijelaskan. Bukan cukup karena memiliki banyak, tetapi cukup karena hatimu tidak lagi lapar. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Saat rezeki datang, kamu bersyukur tanpa merasa tinggi. Saat rezeki tertahan, kamu tenang tanpa merasa ditinggalkan. Inilah buah dari cahaya laduni, keseimbangan batin yang membuat seseorang tetap utuh dalam berbagai keadaan. Di fase ini, hubunganmu dengan manusia juga berubah. Kamu tidak lagi berharap terlalu banyak, namun juga tidak memutuskan diri. Kamu mencintai tanpa menggenggam, membantu tanpa menuntut, dan memberi tanpa merasa berjasa. Karena hatimu tahu, semua yang mengalir lewatmu bukan milikmu, melainkan titipan. Kesadaran ini membuatmu ringan, tidak terbebani oleh ekspektasi, dan tidak terluka oleh kekecewaan seperti sebelumnya. Yang menarik, justru saat kamu tidak mengejar dunia, dunia sering datang dengan sendirinya. Namun perbedaannya kini jelas, kamu tidak lagi menjadikannya tujuan. Dunia hanya sarana, bukan penentu nilai dirimu. Inilah kemerdekaan ruhani yang jarang disadari banyak orang. Kebebasan dari perbudakan halus yang selama ini mengikat manusia pada penilaian, perbandingan, dan ketakutan kehilangan. Jika kamu kini mampu tersenyum tanpa alasan duniawi, bekerja tanpa gelisah akan hasil, dan berjalan tanpa beban pembuktian, maka pahamilah satu hal penting. Ini bukan karena kamu lepas dari dunia, tetapi karena dunia telah lepas dari hatimu. Dan ketika hati telah merdeka, cahaya yang Allah tanamkan akan terus tumbuh, membimbingmu menjalani hidup dengan tenang, jernih, dan penuh kesadaran akan kehadirannya di setiap langkah. Bab 7. Tanggung jawab sunyi dari cahaya ilahi. Ketika cahaya itu telah menetap dengan tenang di dalam hatimu, Allah tidak serta-merta menjanjikan kemudahan lahiriah. Justru yang diberikan adalah amanah batin yang sangat halus. Kamu mulai merasakan dorongan untuk menjaga dirimu, ucapanmu, niatmu, bahkan lintasan pikiranmu. Bukan karena takut dosa semata, tetapi karena ada rasa hormat yang dalam terhadap cahaya yang dititipkan. Kamu tidak ingin mengotori sesuatu yang Allah tanamkan dengan penuh kasih. Pada fase ini, kamu menjadi lebih sadar bahwa setiap gerak batin memiliki konsekuensi. Amarah yang dulu terasa wajar kini terasa berat. Niat yang tercampur kepentingan duniawi cepat sekali mengganggu ketenangan. Inilah tanda bahwa hatimu sedang dilatih untuk hidup dalam keselarasan. Ilmu laduni tidak menoleransi kekasaran batin, karena cahaya tidak bisa menetap di hati yang lalai terhadap adab. Namun tanggung jawab ini tidak membuatmu tegang. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih lembut terhadap dirimu sendiri. Kamu belajar memaafkan tanpa membenarkan, memperbaiki tanpa membenci. Setiap kesalahan menjadi bahan muhasabah, bukan sumber keputusasaan. Karena kamu tahu, Allah yang menanamkan cahaya ini juga maha menjaga selama kamu jujur dalam kembali kepadanya. Di sisi lain, kamu mulai menyadari bahwa kehadiranmu, sekecil apapun, membawa pengaruh. Bukan karena kata-katamu yang hebat,
tetapi karena ketenanganmu yang menular. Orang mungkin tidak mengerti apa yang kamu pelajari, namun mereka merasakan sesuatu saat berada di dekatmu. Dan disinilah Allah mengajarkan kerendahan hati yang lebih dalam, bahwa cahaya bekerja tanpa perlu disebutkan, dan kebaikan tidak selalu membutuhkan pengakuan. Jika kini kamu merasa lebih berhati-hati dalam hidup, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena ingin menjaga hubungan dengan Allah, maka inilah isyaratnya. Cahaya ilahi tidak hanya anugerah, tetapi juga tanggung jawab sunyi. Tanggung jawab untuk tetap jujur, tetap rendah, dan tetap sadar bahwa semua ini bukan tentang dirimu, melainkan tentang amanah yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban dengan penuh kasih dan keadilan. Bab 8. Ketika Allah menyembunyikanmu dari kebisingan dunia. Pada fase ini, kamu mungkin menyadari bahwa hidupmu tidak lagi berjalan seperti arus kebanyakan orang. Bukan karena kamu sengaja menjauh, tetapi karena Allah seakan menyembunyikanmu dari kebisingan yang tidak perlu. Kesempatan untuk tampil mungkin ada, namun tidak terasa menggoda. Keramaian terbuka, namun hatimu lebih memilih ruang yang tenang. Ini bukan penolakan terhadap dunia, melainkan bentuk penjagaan agar cahaya di dalam hatimu tetap utuh dan tidak terpecah oleh hiruk-pikuk yang melelahkan jiwa. Allah sering kali menyembunyikan hamba yang Dia cintai, bukan untuk merendahkan, tetapi untuk melindungi. Karena tidak semua mata layak melihat cahaya, dan tidak semua telinga siap mendengar kebenaran. Di fase ini, kamu belajar bahwa tidak dikenal oleh manusia bukanlah kerugian, selama dikenal oleh Allah. Bahkan ada kenikmatan tersendiri saat berjalan tanpa sorotan, tanpa tuntutan peran, dan tanpa beban pencitraan. Kesunyian yang kamu jalani kini berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi ujian, melainkan tempat beristirahat. Hatimu tidak merasa kosong, justru penuh. Doa-doa terasa lebih jujur, zikir terasa lebih hidup, dan diam menjadi bahasa yang paling fasih antara dirimu dan Tuhanmu. Inilah ruang privat yang Allah ciptakan agar hubungan itu semakin dalam, tanpa gangguan, tanpa perbandingan. Di saat yang sama, kamu mulai memahami bahwa tidak semua kebaikan harus disebarluaskan. Ada keindahan dalam kebaikan yang hanya diketahui oleh Allah. Ada kekuatan dalam amal yang tersembunyi, dan ada kedalaman dalam niat yang tidak pernah disentuh oleh pujian manusia. Ilmu laduni mengajarkan satu hal penting di sini. Nilai sebuah amal bukan pada seberapa banyak yang melihat, tetapi pada seberapa jujur ia lahir dari hati. Jika kini kamu merasa tenang meski hidupmu sederhana, merasa utuh meski tidak banyak dikenal, dan merasa cukup meski tidak banyak bicara, maka pahamilah dengan lembut. Bisa jadi Allah sedang menyembunyikanmu dalam kasih-Nya. Karena hamba yang dijaga dari kebisingan dunia seringkali adalah hamba yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang hanya bisa dipikul oleh hati yang telah tenang dan jernih. Bab 9. Saat kamu menyadari semua ini hanya titipan. Pada titik ini, pemahamanmu tentang hidup mengalami pergeseran yang sangat dalam. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai pemilik atas apapun, bukan atas rezeki, bukan atas kemampuan, bahkan bukan atas cahaya yang ada di dalam hatimu. Semuanya terasa sebagai titipan yang bisa diambil kapan saja. Anehnya, kesadaran ini tidak membuatmu takut, justru membuatmu lebih tenang. Karena ketika tidak ada yang benar-benar dimiliki, tidak ada pula yang perlu dipertahankan dengan kegelisahan. Kamu mulai menjalani hidup dengan rasa aman yang tidak bergantung pada kepastian dunia. Jika sesuatu datang, kamu terima dengan syukur. Jika sesuatu pergi, kamu lepaskan dengan adab. Bukan karena hatimu kebal, tetapi karena hatimu telah belajar percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi maupun mengambil. Inilah kedewasaan ruhani yang lahir dari cahaya laduni. Bukan kepasrahan kosong, melainkan kepasrahan yang sadar. Di fase ini kelekatan terhadap hasil mulai mengendur. Kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hatimu tidak lagi terikat pada hasilnya. Kamu berusaha dengan sepenuh jiwa, namun menyerahkan akhirnya dengan lapang. Karena kamu tahu, tugasmu hanya berjalan dengan jujur, bukan mengatur takdir. Kesadaran ini membuat langkahmu ringan dan napasmu panjang.
seolah hidup tidak lagi dikejar-kejar oleh waktu. Yang paling terasa adalah perubahan cara pandangmu terhadap diri sendiri. Kamu tidak lagi membangun identitas dari pencapaian atau kegagalan. Harga dirimu tidak naik karena pujian dan tidak runtuh karena penolakan. Semua itu terasa sementara. Yang tetap hanyalah hubunganmu dengan Allah. Dan itulah satu-satunya hal yang ingin kamu jaga. Inilah inti tauhid yang hidup, bukan sekadar dipahami. Jika kini kamu mampu melihat hidup sebagai amanah yang indah, bukan beban yang berat, maka sadarlah. Ini bukan hasil latihan biasa. Ini adalah buah dari cahaya yang Allah tanamkan secara langsung ke dalam hatimu. Cahaya yang mengajarkanmu satu rahasia besar, bahwa ketika segalanya dikembalikan kepadanya, jiwa justru menemukan ketenangan yang selama ini dicari-cari. Bab 10. Kembali dengan hati yang telah menyala. Pada akhirnya, perjalanan ini membawamu pada satu kesadaran yang sangat hening namun kokoh. Semua yang Allah tanamkan di dalam hatimu bukan untuk menjauhkanmu dari kehidupan, tetapi untuk mengembalikanmu ke kehidupan dengan cara yang benar. Kamu kembali berjalan di dunia yang sama, bertemu manusia yang sama, menjalani peran yang mungkin serupa, namun batinmu tidak lagi sama. Ada cahaya yang menyala tenang, tidak berisik, tidak menuntut, namun selalu hadir sebagai penuntun di setiap langkah. Kamu kini hidup dengan kesadaran bahwa tujuan utama bukanlah menjadi seseorang yang terlihat bercahaya, tetapi menjadi hamba yang tetap lurus meski tidak disorot. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, apa yang akan kudapatkan, melainkan bagaimana aku menjaga amanah ini? Karena kamu tahu, cahaya laduni tidak diberikan untuk kemegahan, tetapi untuk ketepatan arah. Ia bukan untuk meninggikan dirimu di hadapan manusia, melainkan untuk merendahkan hatimu di hadapan Allah. Di fase ini, doa-doamu menjadi sederhana namun dalam. Bukan lagi tentang permintaan dunia yang panjang, tetapi tentang keteguhan hati, kejujuran niat, dan penjagaan dari kelalaian. Kamu lebih takut kehilangan kejernihan batin daripada kehilangan kenyamanan hidup. Dan disitulah letak kematangan rohani. Ketika yang kamu jaga bukan citra diri, tetapi hubunganmu dengan Tuhanmu. Kamu juga memahami bahwa tidak semua orang harus mengalami perjalanan ini. Setiap jiwa memiliki waktunya masing-masing. Maka kamu berhenti membandingkan, berhenti merasa berbeda, dan berhenti berharap dipahami. Kamu cukup hadir apa adanya, menebar kebaikan sebisanya, dan diam ketika diam lebih menjaga cahaya. Karena kini kamu tahu, Allah bekerja paling kuat dalam ketulusan yang tidak banyak bicara. Jika sampai di titik ini, hatimu terasa tenang, jiwamu terasa pulang, dan hidupmu terasa berada di genggaman yang aman, maka pahamilah satu hal terakhir dengan penuh adab. Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal hidup yang sesungguhnya. Hidup sebagai hamba yang telah disentuh cahaya, berjalan di bumi dengan rendah hati, dan suatu hari kembali kepada Allah dengan hati yang menyala, bukan karena dunia, tetapi karena Dia. Jika cahaya ini bergetar di hatimu, jangan simpan sendiri, bagikan agar ia menjadi doa yang mengalir. Dan ingat, cahaya yang Allah tanamkan tidak pernah salah alamat.